Jamuran yo ketok, jamur apa yo ketok. Karena kayak apa ya, mereka lebih suka main HP daripada main sama teman-temannya atau main game-game gitu. Yang pertama ya mungkin kalau di urutkan, mungkin yang pertama paling utama memang keluarga. Perkembangan teknologi digital dan dominasi smartphone telah mengubah pola bermain anak-anak. Dolanan anak seperti cublak-cublak suweng, jamuran, hingga permainan olahraga tradisional seperti egrang tergeser oleh permainan virtual yang minim interaksi fisik dan sosial. Bagi sebagian orang, dolanan anak adalah kenangan masa kecil. Namun bagi Yuli Miroto, penggiat dolanan anak dari Taman Siswo, permainan tradisional adalah ruang belajar kehidupan. Dolanan anak itu tidak hanya ke motorik saja, namun juga ada unsur seninya. Karena ada unsur tembang, ada unsur gerak tarinya, kemudian ada unsur permainannya jelas ya. Nah untuk saat ini memang dua-duanya ini masih dipakai di sekolah-sekolah SD. Namun yang dolanan anak yang menggunakan unsur tembang tadi itu memang tidak banyak SD-SD yang masih menggunakan. Di Yogyakarta, kelompok pemuda asal kampung Mangunan Kecamatan Keraton Yogyakarta memilih cara sederhana untuk menjaga warisan permainan tradisional, yakni mengajak anak-anak untuk bermain bersama. Mereka tergabung dalam komunitas Padang Bulan. Hanif, salah satu penggerak komunitas Padang Bulan, mengatakan awal mula Padang Bulan lahir dari keresahan melihat anak-anak yang makin jauh dari permainan tradisional. Oke, dolanan buca. Pada waktu itu mungkin belum dinamakan Padang Bulan, tapi ketika akhirnya pada waktu itu ternyata antusias dari anak-anak kok minta lagi dan lain sebagainya, terus akhirnya kita semenjak itu kita mengadakan Padang Bulan di setiap bulan, setiap Jumat mendekati bulan purnama. Bagi Kalaya, salah satu anak yang mengikuti kegiatan Padang Bulan, permainan tradisional memberikan pengalaman berbeda dibandingkan bermain dengan smartphone. Aku paling seneng main lompat tali. Karena seru. Kan kayak semakin tinggi levelnya, nanti level 1 segini. Nanti lompat terus level 2 tambah tinggi gitu. Main dolanan soalnya dapat ilmu baru, terus dapat teman banyak. Kalau main HP kan cuman kayak ngeliat layar gitu doang, bosen. Upaya untuk menjaga permainan tradisional juga dilakukan melalui ruang edukasi seperti di Museum Kolong Tangga. Redi Kuswanto, pengelola Museum Kolong Tangga, mengatakan tempatnya tidak hanya menyiapkan atau menyimpan koleksi permainan tradisional, tapi juga menghadirkan pengalaman bermain dan juga belajar budaya. Ini kalau ditanya cara mengenalkan memang agak-agak susah gampang. Ya. Kita melihat, tadi saya bilang di awal, kita melihat jenjang umur mereka. Kalau usia TK, kan nggak mungkin tiba-tiba, atau PAUD tiba-tiba kita kenalkan dengan suruh main egrang. Anak PAUD tiba-tiba suruh main dakon misalnya, kan hal yang sangat agak riskan juga ya. Pertama mereka nggak mengenal, yang kedua mereka juga belum tentu bisa memainkannya. Jadi cara mengenalkan kami adalah penyesuaian ke usia dulu. Contoh misalnya, kalau anak-anak, karena kita pernah ya dikunjungi anak-anak PAUD usia 2 bahkan sampai 1 tahun, itu pernah mereka berkunjung ke sini. Kita biasanya lebih pertama pengenalan dulu, bentuk mainan itu sendiri, kemudian mereka merasakan, memegang ini. Usia 1 sampai 3 tahun itu masih usia megang lah, mereka belum mencoba, ya kan? Termasuk juga bagaimana mereka melihat dakon, biji dan sebagainya, mungkin masih di tahap itu. Sesuai tingkatannya sudah anak SD, mereka sudah berolah fisik ya, jadi mereka memainkan tetapi mungkin masih harus didampingi cara memainkannya. Tetapi pengenalan ini belum masuk ke ranah fungsi ya, baik fungsi secara moralnya, kan ada nilai-nilai itu, nilai-nilai di dalam permainan itu, secara moralnya,
maupun fungsi secara fisik ya. Tak harus menolak modernisasi, tetapi lewat bermain, bergerak, dan nembang bareng, kita turut menjaga warisan luhur masa lalu.